Saya nama tit. Nama nggak boleh sebut, ada sensor. Ibadah apa saya lakukan untuk suami yang sudah meninggal supaya tetap menjadi? Ibadah apa yang saya lakukan untuk suami yang sudah meninggal supaya tetap menjadi istri solehah? Apa yang perlu dilakukan seorang istri kalau suaminya sudah meninggal dunia? Nabi masuk ke dalam surga. Waktu Nabi menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Ternyata yang di belakang Nabi waktu masuk surga itu perempuan. Lalu dia nanya, kamu siapa? Kok bisa di belakangku? Aku adalah perempuan yang suamiku meninggal dan aku merawat anak-anak yatim sampai aku mati bertemu dengan suamiku. Ternyata istri yang setia menjaga anak-anaknya, maka dia akan dipertemukan dengan suaminya di surga dan dia masuk setelah Nabi Muhammad SAW. Saya punya istri saya punya emak, mertua saya. Emak mertua saya punya emak, nenek. Nah, nenek ini menjaga 11 anak yatim. Karena kakek meninggal, 11 anak yatim dia jaga sampai dia meninggal, dia tidak menikah. Tapi bukan berarti ibu yang kebetulan suaminya meninggal lalu menikah salah. Enggak salah. Ini cerita, jangan cepat ambil kesimpulan. Enggak salah. Karena kalian hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Adapun setelah 4 bulan 10 hari, walladzina yutawaffawna minkum, suami yang meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, nunggu arba'ata ashhuri wa asyara, 4 bulan 10 hari. Jadi kebetulan suami meninggal Februari, Maret, April, Mei, Juni, 10 Juli, yang lain sudah bisa maju. Kau mau minang dia? Iya, kenapa? Karena aku suka lagu. Apa judulnya? Kutunggu Janda. Tapi anaknya 4. Lah aku suka juga lagunya apa? Beranak Ampek dan Nanti Jua. Nah, jadi kalau mau menikah baik, nggak salah. Tapi kalau saya nggak bisa Pak Ustadz berpindah ke lain hati, maka surga bagi. Saya nggak mau mendikte ibu, mau pilih yang mana? Nggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau mempermalukan, saya nggak mau menjudge orang. Silakan pilih. Kalau mau menikah lagi, pilihlah orang yang kira-kira menguatkan hati ibu, menjaga ibu, merawat, yang bisa jadi imam. Tapi kalau dia genderuwo, dunia nggak dapat, akhirat melarat, bagus hidup sendirian. Tapi kalau ada orang yang baik, soleh, ganteng, kaya, ngapain dia nyari janda? Tapi yang namanya jodoh bisa aja. Kalau ada yang model begitu, jangan terhalang untuk menikah. Nggak dilarang oleh agama. Jelas? Nah, sementara belum ada imam, maka jaga diri. La takhda'na bil qaul. Jangan ngomong mendayu-dayu, suara lemah gemulai, mendesah-desah. Mana tahu ada orang salah sambung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan, Waalaikumsalam. Kenapa? Karena tidak semua laki-laki siap mendengar suara yang semriwing itu. Saya heran, saya sampai sekarang heran, kenapalah suara perempuan di pesawat, di airport itu selalu dibuat ladies and gentlemen. Kenapalah mesti? Nggak bisa rupanya kalian bersuara ladies and gentlemen, kepala bekudis, tempel semen. Kenapa mesti mendesah-desah kalian di situ? Membuat orang error aja. La tahda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa nggak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang nggak tahan mendengar suara perempuan mendayu, mendesah, lemah gemulai, dia langsung error. Yang kedua,
La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang enggak mahram. Satu ruangan kerja, makan siang bersama, jalan ke sana, minta antar pulang. Ingat, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Kalau ada yang mulai ganggu-ganggu karena tahu suami sudah meninggal di WA, kamu cantik deh. Dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan ayahmu, dan dia mengirim itu ke WA-mu. Yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Nih, karena dia udah mulai mau ganggu-ganggu. Kebanyakan perempuan merasa ini laki-laki perhatian, padahal laki-laki ini jahat, hantu, setan dia. Kenapa Ustaz emosi? Ya udah begini lama nggak ada air datang, emosi lah kita. Nah, yang ketiga, la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin. Jangan musafir kalau tidak ada mahram. Terus kalau pergi umroh Pak Ustadz, boleh, karena di situ perjalanannya aman, ada polisi, ada security, ada perempuan-perempuan yang aman, ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada mutawib. Pacaran sama mutawib. Tidak ada. Bohong, pacaran sama mutawib. Pagar makan tanah lapang. Apalagi berikutnya, jangan pakai gelang kaki yang kalau dipijakkan ke tanah la yadribna bi arjulihinna. Jangan kau pakai gelang kaki kalau kau berjalan kerincing 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 kerincing. Itu kata-kata kiasan. Nah, itu mulai kerincing. Apa maksudnya memakai gelang kaki kerincing-kerincing? Maksudnya mencuri perhatian. Pakai jilbab biasa aja, pakai baju biasa aja, pakai biasa aja. Jangan yang mencari perhatian. Pakai sepatu tumitnya 15 cm, kecil sebesar ini. Dia yang lewat, kita yang cemas. Pakai jilbab, pakai punuk onta di atas. Punuk onta, kalau dia berjalan macam punuk onta punya. Kalau hanya sekedar rambutnya panjang diikat pakai karet, nggak apa-apa. Itu karet bekas gula sama minyak diikatkan di sini, nggak apa-apa. Karena kalau nggak diikatkannya pas dibuka menggerabang. Nah, maka nggak apa-apa. Yang kelima, la tabarrajana tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Tapi muka saya pucat Pak Ustadz. Kalau saya pakai bedak warna kulit, mengembalikan ke bentuk asal boleh. Karena asalnya memang hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Boleh. Tapi kalau merubah itu yang nggak boleh. Karena kalau dia nggak pakai bedak warna kulit, mukanya pucat. Bukan putih, pucat. Ketemu di bawah dekat toilet. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu jemaah. Boleh. Janganlah mengada-ngada. Ini kadang perempuan ini ku kasih tahu sama kalian ya, anak muda. Jangankan sama kalian, Tuhan pun dia nggak percaya. Sudah bagus dikasih alis, dikecilkan. Sudah bagus dibuat melengkung, diluruskan. Sudah bagus bibir dibuat begini, ditebalkan. Disuntikkan tak apa-apa gitu. Apa lagi? Fitnah kita. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan yang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, membakar, mencukur. Sudah bagus-bagus, dicukur. Ditengoknya di cermin, dia pun takut. Dia pun takut. Kawan nelpon terus, aku udah di depan nih, kita berangkat ya. Aduh gimana nih? Untunglah ada spidol whiteboard. Memang papa memberikan solusi terhadap masalah.
dipakaikan spidol whiteboard. Mau acara bukber ini, mau bukber. Sampai di tempat bukber itu rupanya orang rame, kipas mati, meleleh. Meleleh, panas ya Jeng ya. Iya, panas, berserak lah ke sana. Kemana-mana perginya. Setiap jumpa orang, orang senyum, kita senyum. Orang senyum, rupanya yang disenyumkan orang kita. Pulang ke rumah, habis sholat tarawih, habis bukber, pulang ke rumah. Apa? Lampu belum hidup, dibuka sama suaminya. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'budu. Kok nggak pergi? Katanya hantu bulan Ramadan diikat katanya. Ini kok lepas? Aku bingung katanya. Memang kalau lapar ini bawaannya mau ketawa aja memang.